lainnya. Ya silakan menanggapi kawan-kawan kan gitu. Ya. Itu siapa? Pikir kita itu. Maksudnya apakah misalnya memang ini bakal merusak masyarakat adat, memang sama sekali hutan adat itu tidak bisa dibawa kendali pemerintah, maksudnya jadi memang itu memang harus dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat adat, tidak boleh ada sentuhan dari pemerintah, atau hanya pemerintah harus em, memberikan bentuk investasi peralatan, pupuk atau pengetahuan kepada petani begitu. Maksudnya ya seperti itu yang saya tanyakan, cara-cara kita sebenarnya yang harus kita lakukan dalam food estate ini biar kita juga punya ketahanan pangan. Begitu. Terima kasih. Ya. Ya, ketahanan pangan untuk siapa? Oke, katakanlah ini untuk ketahanan pangan. Yes, ketahanan pangan untuk siapa? Jangan-jangan bukan ketahanan pangan untuk kita. Itu skeptisnya. Jadi kita menolak habis-habisan ini. Tentu yes, menolak habis-habisan. Dari struktur logikanya itu tanah itu bukan untuk khusus tanaman itu. Masa kita mau membiarkan? Oke, kita tidak mau terjadi sumbangan di mana-mana, baru kita ketika terjadi ada dampak lingkungannya. Nanti di jalan-jalan dampak lingkungan ini untuk sinabung, ini untuk apa? Enggak itu gitu. Hari ini yang tahu soal food estate saja saya sudah terima kasih. Terlepas mau terima atau tidak, bahwa isu food estate ini adalah isu global, yes. Mengingat situasi COVID yang macam ini, semua akan meraup keuntungan. Semua mau survive. Tentunya ekonomi nggak pernah bohong. Itu dampak ekonomi. Cuman pertanyaannya, apakah yang dibuat itu duitnya dari mana? Gitu. Tentunya duitnya dari siapapun itu, bukan duit kita. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita bikin food estate itu duit sendiri? Ya nggak mungkin, pasti minjam. Oke, kalau kita minjam, ada yang gratis, tentu minimal ada bola balinya. Ada apa ya, potong persen apa gitu kan, denda dan segala macam. Ini ada satu cerita di sebuah desa, nggak saya sebutkan. Petani ini punya lahan. Lahannya, katakanlah beberapa kapling. Kemudian dia tidak punya modal, minjamlah ke tetangga. Ternyata tetangganya itu adalah katakanlah apa ya, mafia lah. Dia meminjam. Berapa mau kau pinjam? Sekian. Oke. Dia pinjam, berhasil dia nanam. Setelah berhasil nanam, panen dong. Panen. Dia bayar utang. Belum bunga. Bayar bunganya. Nah, untuk membibit baru nggak ada duitnya lagi, cuy. Terpaksa minjam lagi. Oke, minjam lagi. Dah. Tuh panen. Bayar lagi. Makin menumpuk. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau lah utang kau. Utang kau kan masih ada. Ya saya nggak sanggup bayar. Pilihannya ada dua. Menjual tanahnya atau anak gadisnya. That's the point, man. Jadi kupikir itu yang harus kita wanti-wanti sekarang. Bahwa katakanlah anak gadisnya itu adalah Utanami John tadi. Katakanlah Andaliman anak gadisnya. Gitu. Terima kasih. Itu pikir. Baiklah, apakah masih ada Mas Mantap? Ya, menanggapi pertama, kenapa wilayah adat
misalnya seperti lokasi food estate harus diakui. Karena kenapa? Itu sebenarnya sudah amanat undang-undang. Itu tadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sepanjang itu ada. Dan nyatanya mereka ada. Nah, hal ini kemudian ditegaskan dalam putusan MK nomor 35 tahun 2013 yang digugat oleh Aman karena dalam Undang-Undang Kehutanan dinyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara. Nah, itu keliru, makanya digugat Aman dan dikabulkan oleh MK bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Jadi hutan adat wewenangnya berada dalam masyarakat adat, bukan dalam negara. Nah, itu dia. Nah, meskipun demikian, pengakuan masyarakat adat dengan wilayah adatnya dibuat turunannya seperti melalui Permendagri nomor 52 tentang tata cara pedoman pengakuan perlindungan hak masyarakat adat. Nah, jadi kondisinya seperti di Humbang, masyarakat adat Sepitu Tapanduan telah menerima SK hutan adat. Dan proses penerimaan itu harus dimulai dengan Perda. Nah, Perda di Humbang Sudan telah terbit dan mengakui mereka, dan SK Bupati telah mengakui mereka juga, dan Kementerian juga telah mengakui hutan mereka sebagai hutan adat. Nah, otomatis ketika pembangunan mengarah ke hutan adat Sepitu Tapanduan, itu tidak melalui pemerintah lagi. Karena sepenuhnya hutan adat itu telah dimiliki oleh masyarakat tertentu. Nah, jadi berbicara pengakuan itu tadi sebenarnya itu adalah amanat undang-undang. Karena itu jelas diatur. Nah, ketika misalnya dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada masyarakat adat, ya itu adalah sebuah tindakan inkonstitusional. Mereka tidak mengakui negara ini sebenarnya ketika mereka mengatakan tidak ada masyarakat adat. Nah, itu dia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya kepada pemateri kita. Apakah masih ada tanggapan dari kawan-kawan sekalian? Saya paham maksud Bram ini, paham kita. Alur berpikirnya saya paham. Tapi dengan begitu alam pikiran itu, saya mau mencoba berkawan dengan kau di situ alam pikiran. Cuman ketika kau nanti ke lapangan, kita akan jadi berkawan di alam pikiran saja dulu, kan gitu. Terima kasih. Mungkin nggak harus ke sana juga, Bung. Nanti selesai dari sini berkawan aja tetap ya, Bung ya. Oh, iya. Baiklah, apakah masih ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin kawan-kawan di meja sebelah ini kan ramai banget nih. Banyak diskusi, kayaknya bisa memberikan tanggapan. Mungkin Bung Dios ingin memberikan sedikit tanggapan, Bung? Albert. Baiklah, kayaknya tidak ada lagi ya sepertinya tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan sekalian. Mungkin saya bisa meminta kepada pemateri untuk memberikan closing statement masing-masing. Saya persilakan, Bung. Terima kasih teman-teman, Bram, kawan-kawan yang lain. Harapan saya sebenarnya ini menyebar luas bahwasanya investasi semakin liar. Bahkan urusan perut, kalau bisa berontak, cacing pun berontak. Cacing dalam perut pun berontak. Karena dia nggak bisa ngomong. Mungkin dia nggak berontak. Apa yang berontak kan gitu. Bahwa kemarahan ini saya transfer untuk ke kawan-kawan. Menjadi kemarahan bersama. Oleh karena pasar global. Oke. Kenapa saya harus membela itu? Ini adalah bentuk dedikasi saya terhadap teman-teman aktivis-aktivis yang sudah tiada, termasuk Gottfried Schreger. Yang tapi kalau tetap teman-teman banyak aktivis, bahkan petani yang dipenjara, dikriminalisasi. Tapi kita yang di Medan masih bisa makan karena masih ada duit, gitu. Dan ini isu
sudah menjadi isu global, isu pangan. Hanya ya katakanlah Indonesia yang masih lahannya banyak cuy, masih banyak yang mau jual. Cuma pertanyaannya adalah kenapa di Jawa nggak ada food estate-nya? Di Jawa semua sudah melakukan perlawanan kecil-kecil, sudah melakukan pemberdayaan petaninya. Beberapa banyak yang sudah sadar gitu. Nah, kenapa di kita nggak langsung ke masyarakat itu? No, jangan dulu. Kita bukan Superman. Nah, makanya di tataran teman-teman bahwa isu ini ada. Dan itu dataran tinggi, kita dataran rendah pasti kena dampak. Berpikir sekedar penutup mengambil sebuah tesisnya salah satu penulis. Kenapa aku mau mati, tapi aku mau mati tepat waktu. Aku mau mati karena membela alam dan manusia. Terima kasih. Coba. Ya, jadi untuk closing statement pertama, kita tidak anti pembangunan, cuman kebijakan saat ini memposisikan masyarakat adat atau petani atau kelompok-kelompok kecil sebagai kelompok yang primitif dan harus dikembangkan dengan tolak ukur orang kota. Nah, harapannya persepsi kebijakan-kebijakan ini ke depannya tidak memposisikan masyarakat atau petani lagi sebagai kelompok yang harus dimodernkan.